Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardi Dian Anto, channel gado-gado di mana kita akan bahas semuanya di sini. Oke, di video kali ini gua bakal ngobrol-ngobrol lagi soal Kamen Rider Saber dan sekarang udah masuk ke episode 10. Bukan masuk episode 10 sih sebenarnya, kayaknya sih udah masuk 11, tapi karena gue baru nonton jadi ya gue bahas aja sekarang. Oke? Jadi di episode 10 yang baru aja gue tonton, gue berpikir ceritanya udah mulai sangat amat teramat bisa dinikmati. Menurut gue udah mulai kebaca arahnya kemana, dan banyak kejutan-kejutan yang terjadi di episode 10 ini. Dan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ternyata Sword of Logos atau perkumpulan para satria pedang itu ternyata ada 2 di belahan bumi ini, katanya untuk menjaga keseimbangan, dan itu ada di utara dan selatan. Dan cewek yang tiba-tiba masuk ke Sword of Logos yang bagian utara, karena ternyata si Toma dan kawan-kawan itu di Sword of Logos di utara, dia berasal dari yang di Sword of Logos yang di selatan. Pantesan dia bisa masuk dengan seenaknya ke perkumpulan Sword of Logos yang ada di utara. Karena kalau misalkan sebelumnya gue tuh bingung, maksud gue bingung tuh karena yang bisa masuk ke perkumpulan itu kan memang hanya anggota member doang gitu kan yang bisa masuk. Bahkan si ceweknya siapa tuh yang cewek bersemangat cantik itu, gue nggak hafal karakternya, pokoknya dia lah, dia nggak bisa masuk kan, kecuali pas waktu kapan dia nyusup baru bisa gitu kan. Tadinya gue bingung, dan ternyata terjawablah di episode 10 ini. Si cewek itu adalah member atau anggota dari Sword of Logos di selatan. Dan yang menariknya lagi, si Toma nanya nih ke si Lion Senki, berarti di sana ada para Kamen Rider juga dong, ada para satria pedang juga dong? Dan dijawab, iya. Coba berarti ada berapa banyak tuh? Kalau di utara aja kan sejauh ini ada 6 satria pedangnya gitu kan, ada 6. Dan berarti kalau misalkan di selatan ada 6 juga, ada 12 dong. Atau mungkin nanti kita bakal tahu di episode-episode selanjutnya. Oke? Dan hal yang menariknya lagi juga, si cewek ini nggak nyebutin namanya. Ya, iya kan? Dia nggak nyebutin namanya. Apa gue salah ingat? Pokoknya soalnya pas waktu si Kento nanya ke si ceweknya itu, si ceweknya cuma bilang, saya dari selatan. Udah gitu doang. Terus bilang katanya belum sanggup buat ngelawan Kalibur, jadi dia ngasih si Wonderbook yang Kerberus itu, yang anjing kepala 3 gitu kan. Udah gitu doang. Dan yang anehnya lagi, ketika pertarungan, si cewek itu datang lagi dan mengeluarkan mimik yang agak-agak mencurigakan. Dia senyum gitu ketika melihat si para Kamen Rider itu kewalahan. Nah, itu juga jadi misteri juga tuh. Banyak banget misteri-misterinya ternyata ya. Kalau diikutin, makanya gue tuh nggak mau ngejudge di awal sebuah serial Kamen Rider, karena nikmatin aja dulu. Dan ternyata Saber juga cukup menarik sampai masuk episode 10 ini udah mulai udah mulai menarik sih ceritanya. Terus itu kejutan pertama, ternyata dia anggota Sword of Logos di bagian selatan. Kejutan berikutnya adalah si Kalibur. Identitas asli si Kalibur ternyata bukan bapaknya si Kento. Kento yang si Espada. Tapi ternyata dia adalah pengguna Brave Dragon, pengguna pedang yang api yang sebelumnya. Dan waktu di mimpinya si Toma, atau ya diingatan si Toma, dia itu menyelamatkan kehidupan dia dan menyebutkan kata-kata yang bijak kayak yang kata-kata bijaknya apa sih waktu itu, dengan keberanian atau apa, pokoknya dia bertindak seperti jagoan pada umumnya lah. Ini juga kejutannya, kita nggak tahu apa alasan dia jadi penjahat. Dan ternyata si Kento
si Kento bingung kenapa pedang punya bapaknya, karena kan bapaknya juga anggota Sword of Logos nih. Kenapa pedang itu ada di si Calibur yang sekarang? Itu juga jadi pertanyaan. Ya, itu juga jadi misteri selanjutnya ya kan, banyak banget misteri-misterinya. Terus juga ditambah si Calibur yang sekarang bilang bapaknya Kento memang melakukan pengkhianatan. Tapi pengkhianatan seperti apa? Pengkhianatannya itu seperti apa? Kita nggak tahu, karena si Kento bilang berarti lu sengaja buat bapak gua terlihat seperti pengkhianat. Makanya dijawab, emang bapak lu berkhianat, tapi kan nggak disebutin pengkhianatannya seperti apa. Nah, kita tunggu aja nanti cerita selanjutnya. Mungkin akan dijelaskan sedikit demi sedikit di serial-serialnya. Dan ternyata juga ada informasi selanjutnya juga. Si Toma ingatannya hilang. Cuman gue juga masih jadi pertanyaan kenapa ingatan itu bisa hilang. Tapi dijawab perlahan, salah satunya adalah selama dia bertarung, setelah bertarung, ingatannya kembali sedikit demi sedikit. Dan ingatan terbaru yang dia dapatkan adalah yang 3 anak kecil itu ada cewek 1 dan 2 cowok. Ternyata salah satunya adalah Kento. Dan kenapa si Toma itu sangat terkejut, itu juga gue jadi pertanyaan berikutnya. Aduh, banyak banget sih, keren. Saber ini lama-lama kalau diikutin keren juga, maksudnya banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan di episode 10 ini juga ada yang gue suka. Yang gue suka itu adalah scene pertarungannya. Scene pertarungan ketika lawan Calibur itu menurut gue keren karena di situ banyak menggunakan efek ledakan yang asli, bukan CGI gitu kan. Banyak ledakan, dan yang kerennya lagi di episode 10 ini ketiga Kamen Rider awal, maksudnya first rider utama, second rider, dan third ridernya, dia berubah semua menggunakan combo sempurna. Itu kalimat gue ya, combo sempurna. Karena tiga-tiganya menggunakan 3 Wonder Book yang sama warnanya, dan dia berubah menjadi kayak dapat form super awal. Ya, pokoknya gitulah. Pokoknya tiga-tiganya sudah mendapatkan kekuatan yang sangat hebat menggunakan 3 combo itu. Walaupun ternyata dijelasin juga sama si Slash, kalau misalkan Satria Pedang itu menggunakan combo sempurna, 3 combo itu, kekuatannya akan terkuras dan akan menyebabkan efek tertentu lah, dia entah jadi lemah atau apa, karena itu berefek juga ke si Toma. Dia sempat kewalahan ngelawan Calibur dan dibilang katanya, oh mungkin ini efek karena dia menggunakan combo sebelumnya gitu kan. Kecuali kalau si Blaze kan, si Blaze emang dia berlatih untuk bisa menggunakan, dan mungkin si Toma dan si Kento juga akan bisa menguasai combo sempurna itu kalau dia berlatih juga kayak si Blaze. Mungkin aja nanti di episode-episode selanjutnya dia bakal bisa menggunakannya. Dan ketika mereka bertiga berubah jadi combo sempurna, dan itu keren banget, sumpah. Gue jadi makin pengen memiliki action figurnya, makin pengen beli SHF-nya kalau nanti dirilis sama Bandit gitu kan. Cuman nggak tahu kapan. Dan itu keren banget, dan bertarungnya segala macam keren. Dan di episode 10 ini juga Wonder Book buat Jaku Dragon, apa tadi gue namanya lupa tuh, nanti gue searching deh, gue tulis di situ. Pokoknya dia mendapatkan buku baru, Wonder Book yang baru buat dia berubah jadi upgrade. Dan udah banyak sih leak-leaknya, bocoran-bocorannya di media sosial segala macem. Dia pakai jubah segala macem, dan menurut gue itu keren. Dan kita tunggu aja kekuatan seperti apa yang akan ditunjukkan oleh si Calibur dengan form baru. Dan kalau misalkan Calibur yang sebelumnya ternyata kan kalau menurut si Blaze katanya itu nangkis serangan kita ketangkis karena kekuatan kegelapan yang dimilikinya. Tapi ternyata kata si Toma, enggak, itu bukan ditangkis, itu diserap. Dan ternyata terbukti ketika pertarungan yang epic banget itu, menurut gue di episode 10 ini pertarungannya epic, dibuktikanlah kekuatannya diserap. Tapi ternyata kata si Toma, kekuatannya terbatas, kekuatan menyerapnya terbatas. Karena di episode 9 awal-awal dia diserap, tapi ketika si Toma menggunakan combo sempurna, dia nyerang lagi, si Calibur nggak bisa menyerap, makanya dia bikin tameng dari si
magia atau apa sih, pokoknya dari monsternya lah, gue lupa namanya, monsternya buat ngehalang serangan itu. Dan menurut gue itu jadi suatu hint yang cukup oke sih gitu kan, dan makin menarik ceritanya, makin banyak misteri yang perlu dipecahkan, banyak pertanyaan-pertanyaan baru yang bermunculan, dan semoga aja nanti di episode ke-11-nya kita bahas bareng-bareng lagi gimana ceritanya, gimana serunya, dan kita lihat aja form-form baru apa yang akan keluar di episode 11. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas tentang Kamen Rider Saber episode 10 ini. Sampai ketemu di pembahasan Kamen Rider Saber berikutnya di episode 11. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Oh iya, jangan lupa, nanti hari Senin, tanggal 23 November 2020, Boruto tayang. Kalau kata koordinatornya sih, dimulainya dari 105, langsung 105. Cuman gue nggak tahu, karena seperti yang sering banget gue bilang, masalah penayangan, masalah perkatan, masalah pemotongan, sensor segala macam, gue sudah nggak tahu. Pokoknya gue kalau misalkan dubbing, ngerjain full dari awal sampai akhir, nggak ada dipotong-potong. Tapi masalah nanti ketika tayang, dia ada potongan atau ada blur segala macam, itu sudah urusan pihak TV-nya. Oke, jangan lupa nonton Boruto, dan yang suka video ini silahkan langsung komen, like, dan kalau yang belum subscribe langsung subscribe channel Hardidian Anto, channel Gado-Gado, supaya channel ini makin berkembang dan makin bisa memberikan banyak manfaat buat kalian semua. Dan kalau yang belum follow Instagram gue, karena gue sering banget update-nya di Instagram, langsung aja ke @hardidiananto. Kalau misalkan Facebook juga sama sih, namanya Hardidian Anto juga, cuman mendingan Instagram lah, lebih asik. Kalau misalnya Facebook buat jualan aja. Oke deh, terima kasih yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Dadah!